Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan konseling Islam IAIN Surakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah untuk berbincang-bincang tentang psikologi perkembangan anak dan remaja. Kali ini kita akan membahas masa pemberontakan, baik yang dilakukan oleh anak maupun remaja. Namun sebelumnya, biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali perkuliahan kita ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkuliahan kita saya awali dengan mengutip Quran surat At-Taghabun 14. Ayat ini berbicara tentang sebagian dari pasangan atau anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Karena itu harus ada kewaspadaan. Kita sering melihat di toko mainan utamanya ada anak yang nangis, bahkan sampai bergulung-gulung karena apa yang diinginkan, yaitu sebuah mainan tidak di ACC, tidak disetujui oleh orang tuanya. At-Taghabun 14 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri atau pasangan itu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwalakum, merupakan musuh bagi kalian. Karena itu fahdharuhum, ya kalian harus berhati-hati terhadap mereka. Jadi ketika ada anak yang meminta sesuatu, mainan itu, kemudian tidak di ACC, tidak dibelikan oleh orang tuanya, dia mulai memberontak. Memberontak istilahnya brengkel kalau Jawa. Nah, caranya bisa jadi nangis sampai pada aktivitas yang bisa jadi membahayakan. Nah, kenapa anak nangis, kenapa anak gulung-gulung? Ya tujuannya biar apa yang diinginkan ini terwujud. Kalau terwujud ya nangisnya, brengkelnya itu akan berhenti. Tapi kalau tidak, mungkin di situ akan muncul ketegangan-ketegangan baru. Islam memberi solusi. Kalau seperti itu ya wa in ta'fu, ya, kalau kamu mau memaafkan, ya dimaafkan tentunya, jangan menjadi dendam antara anak kepada orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anak. Wa tasfahu, ya tetap disantuni, dikasih jatahnya makan, jangan sampai karena tadi nangis di depan toko lalu diberikan tapi memberikannya tidak ikhlas sehingga
orang tua sampai di rumah gantian ya, tidak memberi makan, minum ya, jangan, tetap disantuni. Tidak hanya itu, yang ketiga wataghfiru, dan dimintakan ampun. Jadi agar dendam itu tidak berlanjut. Kenapa? Fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Mengapa anak itu memberontak? Ya, karena anak mulai mengetahui apa yang dia miliki atau kuasai. Sebenarnya anak melakukan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Misalnya dari bayi. Kenapa anak kok menangis? Ya karena dia sadar bahwa itu waktunya untuk minum, makan, minta didadai, minta disusui. Nah itu dia sudah merasakan. Karena lapar, akhirnya dalam tanda petik memberontak. Wujudnya menangis. Dan nanti seiring waktu mungkin karena ditinggal orang tuanya lalu nangis. Kemudian ketika orang tuanya, ibunya dalam hal ini memberikan asinya, itu digigit. Nah itu sebenarnya anak dalam tanda petik memberontak. Tetapi sebagian orang tua atau ibu dalam hal ini menganggap bahwa anaknya nakal. Sebenarnya dia tidak nakal, dia ingin meminta haknya, yakni mendapatkan asupan ASI dan kebetulan terlambat. Nah, itu awal-awal kenapa anak dalam tanda petik melawan. Atau tubuhnya gatal, mungkin digigit nyamuk, mungkin digigit semut, dia nangis. Itu juga bisa. Nangisnya dalam rangka memberitahu. Nah, orang tua tentu tidak mengerti. Kadang-kadang nangisnya ini dianggap sebagai upaya pemberontakan karena memang dia merasakan sakit. Nah, ketika anak memiliki mainan, lalu mainannya diambil oleh temannya, orang lain, ya dia kalau bisa mempertahankan ya dipegangi, tapi ketika direbut dia itu menangis. Hal ini karena anak mulai mengetahui apa yang menjadi miliknya, dalam artian yang dikuasainya. Yang kedua, anak mulai mengetahui wilayah atau area kekuasaannya. Misalnya seorang anak ya memiliki sepeda motor atau mobil. Mobil atau motor yang ada di wilayahnya, kemudian ada orang yang membonceng. Nah, ini dia marah. Karena dia sudah paham bahwa ini area kekuasaannya. Bukan milik orang lain, wilayah orang lain, tapi milik dia. Dan kebetulan ada orang yang mau masuk ke wilayah itu. Jangankan kepada orang jauh, kadang sesama internal keluarga, dalam hal ini mungkin bule, mungkin Pak Lek, mungkin Bude, mungkin Pak D, atau bahkan Simbah, ya. Itu ketika ikut membonceng atau masuk ke mobil, nah si anak ini dia protek karena dia tidak ingin mobilnya, padahal ya mobil orang tuanya. Ini ada orang lain masuk ke dalamnya.
itu dia sudah memiliki atau mengetahui wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, anak mulai memiliki harga diri. Jadi meskipun kecil dia sudah merasa harga dirinya mungkin dia harga dirinya terinjak-injak lah. Itu dalam bahasa orang dewasa. Tapi anak itu merasa. Misalnya diolok-olok mungkin karena bajunya warnanya pudar atau justru malah ngejreng, kemudian dia diolok-olok sehingga dia marah. Nah, tiga hal ini yang mempengaruhi kenapa anak dalam tanda petik memberontak. Melihat fenomena anak yang seperti itu, yakni ngeyel, kemudian nangis, bahkan gulung-gulung ketika meminta sesuatu. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah pertama mendidik anak tentang hidup bersama. Hidup bersama itu ya kalau memiliki mainan, berbagi. Kalau memiliki makanan, berbagi. Itu namanya mengenalkan anak tentang konsep hidup bersama. Karena berbagi, ya, dipahamkan tentang indahnya berbagi. Misalnya kalau kamu baik kepada temanmu, baik kepada Pak D, Bude, baik kepada Pak Le, Bule, baik kepada Simba, maka suatu saat ya bila kamu main ke sana, ya kamu boleh masuk ke rumahnya, ke rumah mereka. Kalau mereka punya makanan, punya mainan, mereka akan berbagi makanan. Dan kamu dibolehkan untuk bermain dengan permainan mereka. Yang ketiga, mendidik tentang saling menghargai. Jadi, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Harus saling menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang lain, ya orang lain pun akan menghargai kita. Tiga hal ini penting ditanamkan sejak kecil agar anak itu tidak hidup sendiri. Bisa mencontohkan, lo itu karena dia tidak suka berbagi, ya akhirnya nggak punya teman. Karena dia tidak menghargai, ya dia tidak memiliki teman. Ini dia diingatkan dengan hal-hal seperti itu, dididik seperti itu, agar anak tahu bahwa dia itu hidup tidak sendiri. Dalam lingkungan kecil, ya toh, itu dengan kedua orang tua, di mana orang tua itu merupakan pendidik yang awal sebelum ketemu dengan orang lain di luar rumah seperti guru dan lingkungan. Itu adalah orang tua. Terakhir penutup, terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi ada manfaat dan barokahnya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat di YouTube atau di mana materi ini saya upload. Demikian, walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.